Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitriana Dianingsih dari NIM AI 098 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, akan mempresentasikan topik mengenai membangun kebiasaan sehat pada anak tanpa ketergantungan terhadap gadget. Latar belakangnya yaitu di era digital seperti sekarang ini, gadget itu menjadi bagian dari keseharian anak-anak. Mereka menggunakan gadget untuk berbagai hal, mulai dari bermain game, menonton video, belajar secara online, hingga berkomunikasi dengan teman maupun keluarganya. Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, jika di penggunanya tidak dibatasi, anak-anak bisa mengalami ketergantungan atau bahkan kecanduan. Hal ini tentu bisa mempengaruhi aspek perkembangan mereka, baik secara fisik, emosional maupun sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, terutama para orang tua dan pendidik untuk membimbing anak-anak agar mampu menggunakan teknologi dengan sehat dan baik, seimbang. Apa itu literasi digital kemanusiaan? Di sini, literasi digital kemanusiaan ini bukan hanya soal bisa mengoperasikan gadget ataupun teknologi lainnya, tetapi lebih dari itu, yaitu melibatkan pemahaman tentang bagaimana menggunakan teknologi secara bijak, sehat, dan bertanggung jawab. Ini termasuk kesadaran tentang waktu penggunaan, jenis konten yang dikonsumsi, dan dampak penggunaan terhadap kehidupan nyata. Jika literasi ini ditanamkan sejak dini, maka anak-anak akan tumbuh menjadi pengguna teknologi yang tidak hanya cerdas, tapi juga peduli pada dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kenapa anak bisa kecanduan gadget? Sebenarnya itu banyak faktor yang membuat anak-anak mudah kecanduan gadget. Salah satunya adalah karena aplikasi kayak game itu dirancang untuk memberikan kesenangan secara instan. Ketika bermain game atau menonton video, otak anak itu merespon dengan rasa senang sehingga mereka ingin terus mengulanginya. Selain itu, anak-anak juga sering menggunakan gadget sebagai pelarian dari rasa bosan, kesepian, atau bahkan stres. Ironisnya, sebagai orang tua, malah memperkuat kebiasaan ini dengan memberikan gadget sebagai alat untuk menenangkan anak. Misalnya ketika mereka sedang rewel atau agar tidak mengganggu aktivitas mereka seperti itu. Dampak negatif ketergantungan gadget pada anak yang pertama itu gangguan kurang tidur karena kayak cahaya biru dari layar gadget dapat mengganggu ritme alami tubuh sehingga anak kesulitan tidur atau kualitas tidurnya menurun. Yang kedua, anak kurang aktivitas gerak. Yang anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung kurang bergerak. Mereka lebih sering duduk diam dan hal ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas atau lemahnya perkembangan anak. Yang ketiga, masalah sosial dan emosional. Anak-anak yang terlalu sering terpapar layar bisa kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi secara langsung. Mereka lebih nyaman dengan dunia digital dan merasa canggung saat harus berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata. Terakhir yaitu kesulitan konsentrasi. Konten digital yang cepat akan selalu berganti, membuat otak anak terbiasa dengan stimulasi instan. Akibatnya, mereka sulit fokus ketika harus mengerjakan tugas atau belajar di lingkungan yang lebih tenang. Nah, gimana sih cara membangun kebiasaan sehat kepada anak itu? Yang pertama yaitu membuat aturan dan membatasi waktu penggunaan gadget. Misalnya gadget hanya boleh digunakan selama 1 sampai 2 jam per hari dengan pengawasan orang tua. Saat ini hampir em, semua gadget memiliki fitur
kontrol orang tua yang bisa dimanfaatkan untuk mengatur durasi penggunaan. Yang kedua adalah memberikan alternatif aktivitas yang menyenangkan. Anak-anak itu tetap membutuhkan kesenangan, jadi orang tua bisa mengajak mereka bermain di luar atau olahraga atau mencoba kegiatan kreatif seperti menggambar, membaca, atau bermain alat musik. Hal ini bisa mengalihkan perhatian mereka dari layar ke kegiatan yang lebih sehat dan tentunya bermanfaat. Yang ketiga yaitu orang tua itu harus menjadi contoh yang baik untuk anak. Anak-anak sangat mudah meniru kebiasaan keluarga, termasuk orang tuanya. Kalau orang tuanya sibuk dengan HP saat makan atau saat bersama keluarga, anak akan merasa bahwa itu adalah hal yang normal. Jadi, penting bagi orang tua untuk juga membatasi penggunaan gadget di hadapan anak dan menyediakan waktu berkualitas bersama mereka atau bahasa gaulnya quality time. Terus langkah selanjutnya yaitu memilih konten yang edukatif dan sesuai usia anak-anak. Tidak semua konten digital itu buruk. Banyak juga kok aplikasi atau video edukasi yang dirancang dengan baik dan bisa membantu proses belajar anak. Yang penting, orang tua tetap perlu memfilter dan mendampingi anak saat bermain gadget. Terus, langkah selanjutnya yaitu orang tua sebaiknya melibatkan anak dalam aturan penggunaan gadget. Misalnya, ajak anak berdiskusi tentang alasan dibalik pembatasan waktu dan minta pendapat mereka. Dengan merasa dilibatkan nih, anak akan lebih mudah menerima aturan dan merasa argumennya tadi itu dihargai gitu. Selain itu, orang tua meluangkan waktu khusus untuk anak tanpa gadget. Contohnya saat makan malam bersama, saat mengobrol sebelum tidur, atau ketika berlibur. Momen-momen ini itu yang sangat penting untuk memperkuat hubungan hubungan mereka. Jadi ada kehangatan dalam keluarga mereka. Dan eh, terakhir, yaitu mengajarkan anak untuk mengenali tanda-tanda kecanduan seperti merasa gelisah jika tidak bermain gadget atau mulai mengabaikan teman, keluarga, dan aktivitas penting lainnya. Dengan mengenali tanda-tanda tersebut, anak bisa belajar untuk mengontrol dirinya sendiri. Kesimpulannya yaitu di zaman sekarang, penggunaan gadget itu memang tidak bisa dihindari. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengarahkannya agar memberi manfaat, bukan menjadi sumber masalah. Dengan literasi digital yang baik dan peran aktif dari orang tua, anak-anak itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang sehat, bahagia, dan siap menghadapi tantangan dunia digital di masa depan. Mereka akan mampu menyeimbangkan dunia nyata dan dunia maya, tetap bersosialisasi, berpikir kritis, dan eh, berkembang secara optimal atau maksimal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.